Aku akan segera menghubunginya. Sofia pun meneteskan air mata, tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah melihat Surya dan Lasmi yang sudah dipaksa pergi dengan sebuah mobil polisi. Setelah Tiara mengantarkan adiknya ke rumah sakit, dia pun meminta agar Pandu bisa segera menjalani pemeriksaan medis dan mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya. Untungnya selain menderita beberapa luka ringan, tak ada yang serius dengan luka di tubuh Pandu, dan Tiara akhirnya dapat bernafas dengan lega ketika dia mengetahui hal itu. Hatinya merasa jauh lebih tenang. Setelah luka adiknya sudah dirawat, mereka semua akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit. Pada saat itu Tiara tak menyangka saat ia melihat Niko yang belum juga pergi dan masih menunggu di luar. Memikirkan apa yang telah terjadi hari ini, dia pun menggigit bibirnya dan segera maju untuk berterima kasih pada Niko. Pak Niko, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena bantuanmu, saat ini adikku mungkin saja masih ditawan. Kali ini Tiara benar-benar berterima kasih pada Niko dengan setulus hati. Lagi pula jika pria itu tak ada di sana, dia tak akan pernah bisa menjamin untuk dapat membebaskan adiknya seorang diri. Seperti biasanya wajah Niko terlihat tanpa ekspresi sedikit pun. Dia pun berkata dengan acuh, "Itu bukanlah masalah yang besar, selama kondisi kalian baik-baik saja." Saat mereka sedang berbicara, kebetulan Haris sudah keluar bersama Pandu. Melihat kakaknya yang sedang berbicara dengan seorang pria, Pandu pun tampak agak terkejut, jadi dia segera menghampirinya. "Tiara, siapa pria ini?" Sambil tersenyum, Tiara pun segera memperkenalkannya. "Pandu, beliau adalah Niko Samuel, presiden direktur dari grup Samuel." Begitu Pandu dan Haris mendengar identitas pria itu, mereka berdua langsung tercengang, terutama Haris yang segera membetulkan posturnya agar terlihat lebih sopan. Sudah tersebar secara luas tentang informasi keluarga Samuel yang dikabarkan menjadi keluarga kelas atas di negara ini, dan dikatakan juga bahwa Presiden Grup Samuel adalah seorang tokoh yang legendaris. Kedua pemuda itu tak pernah menyangka kalau Tiara bisa mengenal Niko. Namun Tiara tidak menyadari keheranan mereka dan terus saja tersenyum. "Pandu, sebenarnya aku bisa memanggil polisi ke sana adalah berkat bantuan Pak Niko. Tanpa bantuannya, aku mungkin tak bisa menyelamatkanmu." Setelah mendengar hal itu, Pandu pun segera menyadarinya lalu menganggukkan kepalanya dengan sopan. "Terima kasih, Pak Niko." Niko masih tampak cuek, lalu dia hanya berkata dengan suaranya yang dingin, "Tak perlu berterima kasih padaku. Ini bukanlah masalah besar. Karena kalian sudah baik-baik saja, maka aku akan pergi dulu." Tiara sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatirkan tentang Gary. Aku akan pergi untuk mengajarinya." Setelah mendengar ucapannya, Niko pun menatapnya untuk sejenak, lalu mengangguk dan hendak melangkah pergi. Tanpa diduga, sebelum ia pergi, Pandu tiba-tiba berteriak sambil mengejarnya, "Pak Niko, tolong tunggu sebentar." Sambil menghentikan langkahnya, Niko pun sedikit mengangkat alisnya dan melihat ke belakang dengan penasaran. "Apa masih ada keperluan lainnya?" Jantung Pandu terasa berdebar dengan kencang.
dan nafasnya pun sedikit cepat. Tanpa sadar dia sudah menelan ludahnya sambil mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Pak Niko, apakah Anda sedang tidak sibuk? Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar? Ada beberapa masalah pekerjaan yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Mendengar hal itu, Tiara dan Haris pun merasa terkejut. Haris pada dasarnya sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Pandu, dan tiba-tiba saja dia menjadi sedikit bersemangat dan tatapannya juga tampak berbinar. Mata Niko yang dalam menjadi sedikit teralihkan, tapi dia juga merasa agak terkejut. Awalnya dia memang sudah berencana untuk mencari sebuah kesempatan untuk membicarakan hal ini, tetapi dia tak menyangka kalau Pandu sudah lebih dulu mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Meskipun begitu, Niko tak merasa terganggu. Bola matanya yang hitam tampak memperhatikan ke arah Pandu dan melihat lilitan perban yang ada di kepala pemuda itu. Dia pun tak bisa menahan diri dan bertanya dengan suara yang pelan, "Apa kondisimu baik-baik saja?" "Aku, Mbah." Pandu ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi setelah berbincang selama beberapa waktu, pemuda itu merasa agak pusing dan tiba-tiba saja tubuhnya terhuyung ke belakang. Ketika Niko melihat hal itu, dia pun berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Tak perlu terburu-buru, karena kondisimu sedang kurang sehat. Jadi kembalilah untuk beristirahat dulu, dan kita akan mengatur pertemuan itu di lain waktu untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pekerjaan." Ketika mendengar ucapannya, Pandu tak punya pilihan selain mengangguk. "Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Pak Niko." Setelah tak ada lagi keraguan, Niko pun berbalik dan segera pergi. Setelah mobil Rolls Royce itu sudah melaju pergi, Tiara pun menghela nafas dengan lega. Sambil memalingkan kepalanya, dia pun bertanya dengan nada yang agak keheranan, "Pandu, apakah masalah pekerjaan yang baru saja kalian diskusikan itu ada kaitannya dengan perangkat lunak yang sedang kalian kembangkan?" Pandu pun menjawab, "Iya, aku sedang mengembangkan perangkat lunak bersama dengan Haris, dan itu juga yang menjadi alasan bagi Surya untuk datang menemuiku." "Aku mengerti." Tiara pun mengangguk lalu menambahkan, "Apapun yang terjadi, sebaiknya kamu memulihkan kondisimu terlebih dahulu. Nanti saja kita bicarakan tentang hal itu." Pandu pun mengangguk dengan patuh. "Oke Tiara, terima kasih." Tiara tampak tersenyum bahagia, tetapi sebenarnya ia pun merasakan sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Jadi dia segera menambahkan, "Tapi Pandu, mulai saat ini kamu jangan pulang ke rumah. Untuk sementara ini, pergilah dan tinggal saja di kampus. Itu adalah tempat yang lebih aman." Pandu mengerti kalau Tiara merasa khawatir apabila keluarga Romario pergi ke rumah mereka untuk mencari masalah. Jadi pemuda itu secara alami mengangguk untuk setuju. Kemudian dia pun merasa penasaran dan bertanya, "Lalu, di mana kamu akan tinggal?" Begitu terkejutnya Tiara menyadari bahwa dia sudah lupa untuk berpikir di mana dia akan menginap di malam hari. Sepertinya itu adalah masalah yang rumit. Namun dia berpikir bahwa segala sesuatunya pasti akan mengalir secara alami. Jadi dia dengan lembut tersenyum sambil meyakinkan adiknya, "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan sebuah tempat tinggal."
Meskipun Pandu merasa khawatir tidak ada yang bisa dilakukannya lagi, jadi dia hanya menganggukkan kepala. Di sampingnya Haris juga merasa agak kebingungan, jadi dia juga ikut bertanya, "Tiara, apa kamu khawatir jika keluarga itu akan mencarimu lagi? Tapi bukankah mereka semua sudah ditangkap polisi?" Tiara pun tersenyum dengan getir. "Apa gunanya mereka ditangkap? Cepat atau lambat, orang-orang itu pasti akan dibebaskan juga. Ini hanyalah masalah waktu saja. Bahaya bagi keluarga Romario masih tetap ada. Dan mengingat seperti apa sifatnya, mereka tak akan pernah melepaskan kita sekarang karena mereka sudah dipermalukan oleh kita." Mendengar hal itu, Haris pun tak bisa menahan dirinya untuk tercengang, lalu mendesah diam-diam di dalam hatinya. Pandu dan Tiara sungguh tidak beruntung memiliki ayah yang mengerikan seperti itu. Tentu saja Haris tak berani mengatakan isi pikirannya itu dengan lantang. Lagi pula itu sama saja dengan menggosokkan garam pada luka mereka, jadi dia hanya menyimpannya di dalam hati. Kemudian Tiara sekira teringat sesuatu dan bertanya dengan lembut, "Haris, bolehkah aku meminta bantuanmu?" "Boleh, katakan saja padaku." Haris pun mengangguk. Sambil tersenyum, Tiara lalu berkata padanya, "Sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Aku hanya ingin memintamu untuk membantu merawat Pandu karena dia memang tubuhnya masih lemah. Sekarang dia juga terluka. Aku merasa khawatir jika membiarkannya tinggal di kampus. Jadi, aku harap kamu dapat membantunya dengan berbagai hal. Adapun tentang kejadian hari ini, aku sangat menyesal sudah melibatkanmu di dalamnya dan menyebabkan kamu terluka." Ketika Haris mendengar ucapannya, dia tampak tersenyum dengan cerah. "Tiara, kamu tidak perlu terlalu sungkan. Aku berteman dekat dengan Pandu dan kulitku ini cukup tebal. Jadi pukulan mereka sama sekali tak akan bisa menyakitiku." Tiara pun tersenyum lebih lebar sambil memujinya. "Kamu memang pemuda yang pemberani dan baik hati. Pandu beruntung bisa bertemu dengan teman yang baik sepertimu. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak." Menerima pujian seperti itu, Haris pun merasa sedikit malu dan tersipu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak lama kemudian mereka berdua sudah sampai di kampus. Sebelum keduanya turun dari mobil, Tiara terus mengingatkan adiknya dengan mengatakan, "Pandu, jika terjadi sesuatu di kampus, ingatlah untuk segera menelponku. Tolong jaga dirimu baik-baik." Pandu mengangguk dengan patuh lalu tersenyum. "Jangan khawatir Tiara, aku akan menjaga diriku sendiri. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Setelah puas dengan jawaban dari adiknya, Tiara pun sudah tak perlu berkata apa-apa lagi. Setelah itu dia melihat keduanya memasuki gerbang sebelum pergi menuju ke perumahan berlian. "Nona cantik, sudah datang." Ketika Tiara memasuki pintu, Gary tak menyangka kalau dia akan datang secepat itu sehingga membuatnya sangat terkejut. Wajah kecilnya yang muram pun bersinar kembali dan dia segera berlari dengan kaki pendeknya sebelum memeluk kaki Tiara. Demikian pula Tiara pun tersenyum dengan hangat sambil berjongkok dengan penuh kasih. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu dan berkata, "Ketika aku tidak di rumah, apa yang kamu lakukan?" Gary melompat dan berkata,
Aku bersama dengan nenek. Mendengar hal itu, Tiara pun tercengang dan ketika mendongak, dia akhirnya melihat sosok Vania. Sekarang Vania telah duduk di sofa dengan tenang, ekspresinya agak serius dan tatapannya tampak rumit saat melihat Tiara. Ketika Gary keracunan makanan, dia sudah menyalahkan Tiara pada awalnya, menyebabkan suasana di antara mereka menjadi sangat canggung. Tanpa disangka-sangka, pada akhirnya Vania telah memfitnah seseorang yang tak bersalah. Dan akhirnya ternyata orang yang telah meracuni Gary adalah sahabat yang paling dipercayai olehnya, Yanti. Ketika Vania memikirkan hal itu, hatinya dilanda oleh amarah. Tadi malam ketika dia pulang ke rumahnya, Vania sudah dipenuhi oleh kemarahan dan kecurigaan. Dia tak percaya bahwa Yanti benar-benar akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Gary. Namun bukti yang diberikan oleh Niko masih ada padanya. Bukti yang begitu kuat sehingga mau tak mau dia harus mempercayainya. Jadi setibanya di rumah, Vania pun pergi mencari Yanti terlebih dahulu. Tetapi dia tak menyangka bertemu Yanti sedang mengobrak-abrik isi kamarnya sambil mencari sesuatu. Wajah Vania pun langsung menjadi suram, tetapi di hadapannya dia masih bertanya baik-baik tanpa meledakkan emosinya. Yanti, apakah ada sesuatu yang hilang? Apa kamu ingin aku membantumu untuk bisa bersama-sama menemukannya? Dikejutkan oleh pertanyaan yang tak terduga seperti itu, Yanti pun berbalik untuk melihat Vania yang sudah ada di sana. Jadi dia segera berkata, "Oh, tidak perlu. Itu hanyalah sebuah cincin hiasan. Sepertinya sudah terlempar di bawah tempat tidur. Jadi aku akan mengambilnya nanti." Benarkah begitu? Kekecewaan di hati Vania terasa semakin kuat. Setelah itu dia pun berkata, "Kalau begitu, biarkan pelayan saja yang datang dan membantumu untuk menemukannya. Kamu masih sakit. Bagaimana jika kamu tiba-tiba jatuh pingsan? Ngomong-ngomong, kamu selalu mengatakan kalau kamu menderita sakit kepala. Apakah kamu sudah meminum obatmu?" Begitu Vania menyebutkan tentang obat, Yanti merasakan hembusan hawa dingin yang menjalari tulang punggungnya. Dengan merasa bersalah, dia pun langsung berkata sambil tersenyum, "Iya, aku telah meminumnya. Jangan khawatir." Nada suara Vania terdengar muram dan matanya jadi sedikit menggelap. "Kebetulan aku juga merasa agak sakit kepala baru-baru ini. Bagaimana kalau kamu memberi pil itu juga untukku? Mungkin saja pil itu bisa menyembuhkan sakit kepalaku." "Pil itu tak akan bisa menyembuhkanmu." Yanti sangat ketakutan sehingga dia pun segera berseru. Tatapan Vania menjadi lebih dalam. "Kenapa tidak bisa?" Yanti pun langsung berusaha untuk menenangkan diri dan mengubah nada suaranya. "Oh, aku pikir kalau pil itu akan ampuh. Tetapi pil itu adalah obat yang baru dikembangkan dari luar negeri. Aku telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Jadi tak masalah jika aku yang meminumnya. Tapi aku khawatir kalau pil itu mungkin tidak terlalu cocok untukmu. Apalagi aku baru saja menghabiskan sebotol pil itu." "Hah?" Wajah Vania tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian dia pun berkata dengan suara yang begitu dingin, "Apa kamu sudah menghabiskan obatnya? Atau kau sudah kehilangan obat itu? Apakah kamu sedang mencari botol ini?" Setelah bertanya, Vania pun mengeluarkan botolnya dengan perlahan.
Dan setelah melihatnya, Yanti merasakan tatapannya yang mengkerut. Wajahnya langsung berubah dengan drastis. Faktanya, ekspresi Yanti tampak sangat buruknya, seperti dia sedang memakan kotoran. Tatapan Fania begitu gelap sambil ia tertawa dengan dingin. Bagaimana? Bukankah ini botolnya? Kenapa kamu terlihat sangat terkejut? Yanti pun tertawa dengan canggung sebelum berkata, iya, itu memang botolnya. Aku pasti sudah kelupaan dan meninggalkannya sembarangan di lantai bawah. Iya kan? Fania, terima kasih karena telah menemukan botol obatnya. Kemudian Yanti pun hendak meraih botol itu. Tetapi sebelum dia bisa mengambilnya, Fania tiba-tiba melepaskannya dan botol obat itu pun langsung jatuh ke tanah dan berguling. Saat itu Yanti tampak membeku, wajahnya memucat. Dia pun menatap ke arah Fania, lalu dengan ragu berkata, Fania, apa yang sedang kamu lakukan? Fania pun menatapnya dengan dingin sebelum mendengus dalam kemarahan. Melakukan apa? Bukankah aku yang seharusnya menanyakan hal itu padamu? Sejak kamu kembali, aku telah memperlakukanmu dan putrimu dengan baik, tetapi kamu malah mencoba untuk meracuni Gary. Yanti, apakah kami sudah berhutang sesuatu padamu? Beraninya kamu memperlakukan anak yang masih kecil dengan begitu kejam. Wajah Yanti segera memucat setelah temannya itu menyalahkannya. Seketika saja dia merasa terpojok dan segera menyangkalnya. Tidak, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti Gary. Apa maksud perkataanmu itu? Mungkinkah ada sebuah kesalahpahaman? Salah paham? Fania terlihat sangat marah. Setelah itu ia pun melemparkan selembar kertas ke arah Yanti sebelum membongkar kejahatannya dengan kejam. Niko sudah menyelidiki bahwa obat yang kamu minum adalah obat yang sudah meracuni Gary. Selain itu, tindakanmu juga telah tertangkap kamera pengawas yang ada di perumahan. Yanti, apakah kamu masih berani menyangkal semuanya? Yanti masih dalam keadaan linglung. Wanita itu berpikir kalau dia telah melakukan segalanya dengan mulus, jadi dia tak pernah mengira jika kejahatannya akan terungkap. Sesegera mungkin dia pun menggelengkan kepala dan menyangkalnya dengan tegas. Tidak, Fania, dengarkan aku. Bukan seperti itu kejadiannya.